Baru bisa hari ini, setelah kemarin beberapa minggu sempat mama tidak bisa untuk ditemui dulu karena ada proses detox. Memang tidak bisa dari manapun untuk ketemu. Dan hari ini baru ketemu sama mama. Tadi cuman bawa pesanan, mama minta dibawain itu apa namanya, kerupuk Jawa tuh loh, karak gitu loh, karak. Terus abon sapi pedas, abon manis. Sama dibawain anakku sih sama adik-adikku, udah itu aja. Alhamdulillah mama sekarang sudah jauh lebih baik. Ternyata tadi ketemu mukanya lebih fresh. Bapak pun juga mukanya juga lebih fresh. Nafsu makannya luar biasa ya, tinggi, bisa 2 kali lipatnya. Dan apa namanya, tadi ada sedikit info dari dokter kalau gula darahnya mama agak naik. Cuman insya Allah sih nggak kenapa-napa. Dua kali lipat lah, lebih nafsunya lebih gede. Mama sama bapak sih mukanya jauh lebih fresh sih, lebih seger lah, tidak seperti waktu selama kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan sebelum kejadian perkara kan lebih agak lesu, lebih seperti apa gitu melihatnya. Tapi sekarang jauh lebih seger, lebih senyum sama keluarga, lebih kita juga seneng kok temu mama hari ini selama di RSKO itu. Kalau dinyatakan tidak berlanjut, ya sudah, berarti dia akan lebih cepat di RSKO. Tapi kalau ternyata berlanjut ke persidangan, tergantung daripada putusannya. Biasanya sih kalau saya lihat putusan dan barang bukti yang kemarin, biasanya, saya tidak mau mencampuri hukuman ya, keputusan aparat hukum dan ini, biasanya sih di bawah setahun. Tergantung dari proses hukumnya. Itu adalah bagian dari proses hukum. Jadi JN tadi istilahnya karena proses hukumnya masih berlanjut, maka tadi JN dijemput oleh salah satu aparat hukum untuk mungkin istilahnya melengkapi berkas-berkasnya dan sebagainya. Jadi beliau ya istilahnya diambil sementara. JN lebih dulu masuk ke sini dibanding Ibu N. Nah, mungkin wartawan pada nggak tahu ya. Kalau tadi bisa hebat ketemu tuh. Ya, jadi dia kurang lebih 4 atau 5 hari sebelum Ibu N. Jadi beliau sudah ada di sini. JN ini cepet ya. Saya dapat laporan sih cepet gitu ya. Dan sekarang dia sudah dalam tanda kutip udah mulai bisa membaur. Dan tentunya kalau dia udah lepas dari proses detoksifikasi, mungkin nanti udah mulai kita bisa ketemu dengan beberapa keluarganya yang memang diizinkan oleh DPJP-nya kan gitu ya. Saya sih sebenarnya nggak tahu kabar dia itu seperti apa, sama sekali nggak tahu. Dan yang kita tahu dia itu orang baik, banyak banget juga yang istilahnya yang jengukin dia tuh banyak banget. Jadi kalau saya bilang sudah sepantasnya lah, dia cuma coba-coba aja bro. Semuanya akan baik-baik aja, seperti yang gua datang kemarin ke sana, semua akan baik-baik aja. Jangan pernah memikirkan kerjaan atau nggak harus gimana, kontrak gimana. Lebih ke arah selesain dulu aja, karena semua akan baik-baik aja. Karena kalau orang baik pasti dibantuin. Saya dilaporkan sebagai
sebagai saksi saya tidak terima. Dia melaporkan fitnah dan pencemaran. Ya berarti nama saya juga ikut fitnah, dicemarkan kan. Ya, jadi saya laporkan dia ini sekarang. Yang jelas saya tadi datang mau melaporkan Hotman Paris, mau laporkan balik. Nah, cuman sampai tadi saya cari nomor berapa sih dia melaporkan saya. Karena itu kan melaporan balik kan. Berarti ada nomor perkara. Ya. Seluruh kantor polisi di Indonesia ini kalau membuat suatu laporan ada nomor perkara. Nah, sekarang saya minta Hotman Paris, mana laporannya? Dan juga Hotman Paris, kau pun tidak berani nyebut nama saya. Terlalu takut kau nyebutin nama saya. Terkait masalah perkara para tabas, saya saksi. Kok saya dilaporkan katanya? Nah, untuk itu saya pengen ngecek ke Polda, ada enggak sih? Saya cek di sana nggak ada. Saya cek nomor perkaranya nggak ada. Jadi itulah saya datang ke sini. Jadi ternyata Hotman Paris itu nol, penakut. Kita menunggu pernyataan resminya. Saya keluar dulu nomor perkaranya atau sebutkan nama saya. Saya sudah laporkan Anda. Baru kalau masih saya laporkan lo. Oknum nol. Jadi sebenarnya ini hanya membentuk opini gitu untuk mengintimidasi saksi, bahwa seolah-olah emang orang kalau kehilangan HP tidak pernah melakukan sesuatu, belum tentu kan, masih dalam penyelidikan kepolisian. Namanya Instagram itu nggak ada kaitan dengan handphone. Walaupun handphonenya 10 hilang, dia masih bisa menggunakan dengan handphone lain, dia masih bisa menggunakan ke warnet, bisa menggunakan komputer dan lain sebagainya, bisa. Jadi kalau maksudnya tidak ada kejahatan yang sempurna, itu adalah ketika orang yang tidak terlalu mengerti IT kemudian dia ingin melakukan sesuatu rekayasa IT tersebut seolah-olah tidak ada yang terjadi gitu. Ya, ini kan proses gitu. Bukan gara-gara lapor dia itu berarti tutup dong ini perkara kalau mau dilaporin kita gitu kan, kira-kira gitu. Kalau saya sih nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah menuduh dia di dalam video. Saya hanya mengatakan akunnya yang kita laporkan juga akun juga kok. Cuman memang dari arah penyidikan ya pemilik akun itu ya oknum tersebut gitu. Nggak ada komplotan juga, maksudnya intinya saya itu kebetulan melihat dan dia melaporkan, jadi saya bersedia sebagai saksi dan memberikan kesaksian untuk apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, itu aja. Jadi ada beberapa teror juga yang saya dapat dari beberapa WA, terus beberapa telepon. Nah, intinya di sini saya juga menjelaskan kalau saya tidak punya hubungan khusus sama Bang Farhat. Fokus kita itu adalah video porno yang diposting oleh oknum pengacara internasional itu. Kalau pada saat dia dilaporkan belum diperiksa kemudian melaporkan kita, ya itu menurut saya salah alamat, karena saksi-saksi juga sekarang sudah membuat pernyataan dan betul-betul melihat gitu. Semuanya kan masih klarifikasi semua, ya. Masih klarifikasi, ya artinya bahwa kita akan mengklarifikasi daripada yang melaporkan, saksi-saksinya seperti apa, semuanya masih dalam tahap klarifikasi semua. Yang lapor kan nanti juga akan klarifikasi untuk yang kasusnya dengan Pak Farhat kan sudah diklarifikasi ya hari Kamis kemarin gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.